Cirebon, welcome back to my channel. Oke, udah lama banget aku nggak bikin konten. Akhirnya aku bikin konten lagi setelah menjalani proses dan fase-fase yang sangat sulit di kehidupan aku. Tapi so far hebat sih karena aku bisa bertahan sampai di titik sekarang ini. Oke, jadi di video aku kali ini aku bukan mau ngasih tutorial atau mau ngasih hiburan, tapi aku di sini mau ngasih sedikit motivasi buat kalian semua. Jadi di sini aku mau cerita tentang aku yang kemarin sampai sekarang dan aku bertahan sampai di titik aku saat ini. Jadi menurut aku ya teman-teman, proses dimana kita duduk di kelas 12 SMA itu gak mudah gitu buat dilewatin. Tapi buat kalian yang kemarin sudah melewati masa-masa itu, menurut aku kalian keren banget dan kalian hebat banget sih. Jadi aku itu sedikit mau cerita sama kalian. Jadi aku itu bukan dari keluarga yang mampu, kayak aku ya biasa aja gitu loh. Tetapi aku tuh dari kemarin aku tuh selalu overthinking parah. Aku memikirkan sesuatu yang tidak penting dan aku selalu berpikir habis ini tujuan aku mau kemana, habis ini aku mau ngapain dan aku mau kemana. Aku selalu mikir hal-hal kayak gitu dan aku selalu bilang kalaupun aku kerja nih teman-teman, ya aku kayak merasa aku belum kayak belum cocok gitu loh. Kalaupun aku kuliah aku gak ada biaya gitu. Tapi so far teman-teman, Tuhan itu bener-bener so baik banget sama aku. Dan menurut aku kuncinya itu ya cuma satu, kita cukup buat sholat, kita cukup buat berdoa sama Tuhan, kita minta sama Tuhan. Karena Tuhan itu bener-bener selalu ada buat kita. Dan kalaupun itu belum rezeki kalian, akan dikasih rezeki yang lebih dari yang belum kalian dapetin itu gitu. Jadi di sini aku mau sedikit sharing ya sama kalian. Jadi waktu kemarin itu aku udah bener-bener naruh harapan besar sama ibu aku dan aku bilang ke ibu kalau aku bakal lolos SNMPTN gitu kan. Waktu itu tuh belum ada pengumuman peserta eligible teman-teman, tapi aku belum daftar SNMPTN, ternyata aku itu nggak masuk ke peserta eligible. Dan di situ tuh aku bener-bener ngerasa down parah dan aku bener-bener ngerasa kayak gila, gue udah ngasih harapan setinggi mungkin ke ibu, tapi gue nggak sama sekali masuk ke peserta eligible. Nah gimana caranya gue bisa kuliah gitu kan. Terus kayak gue waktu itu bener-bener nangis sampai 1 harian. Terus gue takut ketemu teman-teman gue yang lain ya, apalagi teman-teman gue di kelas banyak yang masuk peserta eligible. Tapi ya mungkin belum rezeki teman-teman gue ya, mereka yang masuk juga belum tentu keterima gitu kan. Terus akhirnya gue mencoba untuk daftar jalur SEPAN PTKIN dan gue juga mencoba, tadinya gue juga nggak tahu SNMPN, tahu kan yang politeknik itu, gue nggak tahu politeknik itu metode sekolahnya gimana. Aku bener-bener nggak tahu apa-apa dan akhirnya aku mulai cari tahu tentang si politeknik ini teman-teman. Nah setelah aku mencari tahu, akhirnya aku iseng tuh daftar politeknik beasiswanya dulu gitu kan. Waktu itu kan emang kayak gitu kan prosesnya. Terus aku daftar beasiswanya. Nah waktu itu aku juga milihnya itu kayak ngarang gitu, yang penting aku baca di politeknik sekitaran Jawa Tengah itu nggak ada jurusan sama sekali yang aku minati gitu. Terus pas aku baca, lah kok ada nih politeknik yang aku kecantol gitu sama jurusannya itu belakangnya itu ada broadcastnya dan aku kan suka ya. Terus akhirnya aku ini nih kayaknya cocok buat aku, karena aku waktu itu iseng. Akhirnya aku iseng juga daftarnya, aku milih jurusan teknologi multimedia broadcasting. Dan waktu aku milih jurusan tersebut, aku itu belum tahu gitu jurusannya itu ngapain, tapi aku cuman tertarik sama broadcastnya doang gitu kan. Terus akhirnya waktu itu aku klik lah, aku milih sama jurusan tersebut dan aku sama sekali nggak nyabang gitu. Aku cuma milih Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, sama aku cuma milih satu prodi, yaitu prodi Teknologi Multimedia Broadcasting, dan aku sama sekali nggak nyabang cuy. Nah terus karena aku itu cuman iseng dan aku nggak berharap keterima, karena aku kan dari Jawa Tengah sedangkan itu kampus ada di Jawa Timur dan mungkin menurut aku peluang aku untuk masuk itu sangat sulit kan. Terus waktu itu pengumuman pas tanggal 6 April, dan 6 April itu waktu itu aku ulang tahun yang ke-18 tahun, dan aku pengumuman itu aku buka di sekolahan. Waktu itu masih ujian teman-teman, jadi aku buka dan so far so happy dan kayak gila, nggak nyangka banget aku keterima. Dan aku tuh waktu keterima itu aku bingung, kayak aku bener-bener bahagia karena aku keterima, tapi aku juga sedih karena terlalu jauh kampusnya gitu kan. Terus waktu itu dan aku sangat tidak menyangka bakal keterima, karena ya gimana sih cuma milih satu prodi dan itu tuh politeknik nomor 1 di Indonesia kan katanya. Jadi kayak bener-bener itu tuh di luar nalar aku gitu loh. Terus akhirnya waktu itu aku pulang ke rumah. Terus aku langsung ketemu sama ibu, terus aku bilang aku terima. Ibuku bahagia banget dan seneng banget. Tapi waktu itu ibu aku agak ragu karena emang
letaknya yang jauh kan. Terus akhirnya udah tuh kita berbincang-bincang dan akhirnya aku daftar ulang. Dan waktu itu aku kan udah daftar KIP kuliah kan waktu itu. Jadi pas aku daftar KIP kuliah itu aku ada wawancara KIP gitu kan. Terus pas aku wawancara KIP kuliah, besoknya itu udah bener-bener daftar ulang terakhir. Itu waktu itu bayar sekitar 5 juta. Nah akhirnya karena waktu itu kan bener-bener bingung ya karena jauh gimana nih gitu. Terus akhirnya pas wawancara KIP kuliah, alhamdulillahnya dengan sujud syukur doa aku selama ini aku lolos teman-teman. Dan karena aku lolos, akhirnya aku waktu itu cuma bayar almet doang sekitar 1 juta. Akhirnya udah dibayar. Terus nunggu sampai tanggal 15 waktu itu ada pengumuman SPAN PTKIN. Nah, SPAN PTKIN ini aku lolos juga, alhamdulillah. Aku lolos di kampus IAIN Pekalongan. Tapi menurut aku kalau aku ambil di IAIN aku belum tentu dapat beasiswa karena waktu itu tuh kakak aku itu udah kuliah di situ dan so far kakak aku dapat beasiswa juga di situ. Jadi kayak kesempatan aku buat dapat beasiswa, peluang aku tuh tipis dan gak mungkin gitu kan. Dan mungkin ini tuh udah apa sih kayak jalan dari Tuhan dan mungkin ini emang takdir buat aku gitu loh. Semudah itu aku masuk politeknik gitu kan. Jadi kayak akhirnya dengan pikir panjang diomongin sama keluarga, akhirnya ya udahlah ambil yang di Surabaya aja karena di Surabaya tersebut itu tuh udah dapat beasiswa. Sedangkan aku pribadi kalau aku nggak dapat beasiswa aku nggak bakal kuliah karena memang keluarga aku nggak mampu gitu kan. Terus akhirnya aku ambil deh yang di Surabaya gitu. Oke, jadi aku lanjut cerita ya. Jadi aku itu waktu itu daftar banyak banget menurut aku ya teman-teman buat apa ya sedikit pegangan gitu di universitas negeri. Menurut aku kalian bener-bener harus didaftarin semua gitu loh karena masuk negeri itu susah gitu loh. Jadi menurut aku kalian daftar SPAN PTKIN, kalian daftar SNMPN, apalagi yang pakai nilai rapot ya. Terus kalian juga bisa tuh daftar SBM. Waktu itu aku juga udah daftar SBM dan itu gratis. Tapi karena aku udah keterima di Politeknik, jadi aku nggak ambil tuh SBM-nya, aku nggak ikut tes karena dari orang tua juga bilang udahlah nggak usah gitu. Karena kan emang kalau misalnya aku ikut SBM aku harus ngeluarin uang dan biaya lagi gitu teman-teman. Nah jadi dari cerita aku ini aku bener-bener sangat ingin memberikan motivasi buat kalian semua teman-temanku yang ada di sini, yang ada di yang sedang nonton gitu kan. Jadi aku bener-bener gimana ya mau ngasih motivasi buat kalian gitu loh. Tuhan itu benar-benar nggak tidur dan Tuhan itu baik banget sama kita, sama manusia gitu kan. Asal kita mau berdoa, kita mau berusaha aja gitu kan. Karena Tuhan tahu mana yang berusaha benar-benar dan mana yang nggak berusaha gitu loh. Terus mungkin tadinya aku udah bener-bener ngecewain ibu ya, tapi karena kemampuan aku, karena aku sabar, karena aku selalu berdoa, Tuhan ngasih hadiah terbaik buat aku gitu. Jadi menurut aku buat kalian yang selalu berpikiran aku bisa nggak kuliah, aku bisa nggak sekolah, habis ini aku mau kemana, tujuan aku itu mau apa, kalian overthinking parah setiap malam. Aku tahu banget rasanya jadi kalian karena aku juga pernah ada di posisi tersebut gitu. So far kalian jangan takut, kalian jangan ragu kalau emang kalian pengen banget sekolah dan kalau emang keluarga kalian gak mampu, aku kasih saran kalian coba daftar KIP kuliah. Karena kalau kalian daftar KIP kuliah, insya Allah kalau emang itu rezeki kalian, kalian bisa kuliah dengan beasiswa. Oke teman-teman, jadi buat kalian semua yang nonton video ini atau kalian masih SMA dan kalian sama seperti aku yang merasakan hal tersebut, aku cuma mau ngomong semangat terus karena Tuhan itu benar-benar baik banget dan aku merasakan kebaikan tersebut. Pokoknya semangat terus dan selalu belajar karena belajar adalah hal yang terbaik. Pokoknya semangat terus. Dan kalau kalian mau daftar Politeknik ke PENS aja, nanti ketemu aku. Oke teman-teman, pokoknya itu aja sedikit cerita dari aku. Semoga kalian termotivasi dan semoga kalian bener-bener apa ya melakukan hal itu gitu. Oke, makasih udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian yang lagi down juga dan overthinking tentang mau kemana ya. Oke, pokoknya semangat. Bye bye. Annyeong.